berapa orang anak pian, apakah 1 orang, 2, 3 dan seterusnya, harus mengingatkan dan wajib mengingatkan, diingat-ingat. Berapa hari pian mulai tidak bisa sembahyang di ketika anak belum lahir, karena itu masuk hitungan sembahyang, walaupun tidak bisa sembahyang, tapi masuk hitungan. Yang tidak masuk hitungan sembahyang dan kada dikabul apabila anak lahir ada darah. Nah, namanya darah nifas. Darah nifas keluar, mulai itu tidak wajib sembahyang, tidak dihitung hitungan utama sampai berapa hari. Haid paling nifas paling banyak 60 hari. Kebiasaan 40 hari, kebiasaan paling sedikit sehari semalam. Nah, apabila belum lagi 40 hari darah nifas sudah stop, misalnya 20 hari atau 25 hari, hari ke-26 nggak ada lagi darah, hari ke-27 nggak ada darah, hari ke-28 nggak ada darah lagi, berarti ibu sudah masuk wajib sembahyang, tapi gurunya belum mandi. Andai kata azan berkumandang, dihitung utang. Masalah belum mandi itu urusan lain. Yang penting darahnya sudah stop, berarti sudah habis nifas. Kalau habis nifas, otomatis sembahyang wajib. Nah, ini wajib nih, kita kayaknya diteliti Allah lewat para malaikat di persidangan akhirat. Ini aja tuh diberitakan. Tidak semuanya buai orang zaman sekarang nih, maaf, masalah ini dipahaminya, ditelitinya jarang. Yang ada apabila selesai mandi baru sembahyang. Selesai mandi baru sembahyang. Kapan ke mandi menurut seleranya? Apabila selesai mandi baru sembahyang. Yang belum mandi itu dianggapnya kada dihitung sembahyang, padahal nifasnya sudah lama tidak keluar. Maka ibarat bapak-bapak wajib baik buai pian nih, bapak-bapak nih juga. Nang kita punya istri nih, kada kawa kada menyuruh bini kita, istri kita pengajian. Ikam umanya yang mengaji, ini pas bab istihadah, bab haid, bab nifas. Apabila istri kita enggak ngaji, suaminya tidak mengajari istrinya juga, tapi kan paham mulai suami Allah, pian wajib menuntut ilmu keluar, tapi izin sama suami. Tapi kalau suami Allah kan mengizinkan, berdosa sama suami. Mengizinkan enggak, mengajari enggak. Jangannya tidak mengizinkan tapi mengajari aja sama istri, itu boleh, bagus. Nah, ini masalahnya. Bisa gara-gara istri, bapak-bapak, kita dipermasalahkan nanti di akhirat. Istri kita ngomong, ulun jadi ajari, ulun jadi tahu. Ternyata banyak kodokan sembahyang. Mana suamimu? Tuh, Udin, panggil orang Udin. Udin siapa? Ada mungkin tertukar di akhirat. Tuh istrimu menyalahkanmu, dipertemukan. Ini Bapak Ibu di persidangan tuh ada kotor Allah. Belum lagi yang tolong menolong tuh selesai Rasulullah yang kawat. Di pertimbangan Rasulullah ada. Di titian siratal mustaqim Rasulullah ada. Kalau kita disayangi Rasulullah, kalau kita ada disayangi Rasulullah gimana? Karena kita waktu di dunia benci lawan para habaib, benci lawan ulama, ada senang hati lawan umatnya Rasulullah, berbahaya. Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Hadis.
Siapa yang tidak memperhatikan kepentingan orang Islam, kada ku akhir umat ya Nabi. Malam yahtamma bi amril muslimin alaysa minhum. Siapa yang tidak memperhatikan kepentingan orang Islam, kada ku akhir umat. Berarti kita lawan orang Islam ini baik-baik, bedang samakan. Jangan bermusuhan, jangan marajuk. Memberi sumpah marajuk untuk kebaikan Pak Ibu. Hanya kita orang Islam ini bedang sama, seagama, satu nabi. Ayo, satu rasul, satu Allah, satu kitab suci, satu kiblat. Sayangi orang Islam nih Pak Ibu. Apabila itu orang Islam dan sanaku, coba itu hati. Apabila orang muslimah dan sanaku, nyaman tuh sudah. Karena ada harapan kita betulung-tulungan. Betulung-tulungan. Di dunia aja ada betulung-tulungan, jangan menghayal di akhirat ditulungi orang. Nah, itu tuh Pak Ibu penting benar. Kita nih bapak-bapak bisa di ultimatum kayak laki ulun buruai apa maksudnya? Laki ulun, wahai malaikat karena pernah mengajari aku tentang ini. Mana lakimu? Tuh di surga. Banyak Pak Ibu kejadian itu dalam kitab Ihya Ulumuddin diceritakan juga. Ada kedua orang tuanya sudah masuk surga, giliran anak disidang, bermasalah ini anak. Cari orang, kamu anak siapa? Orang tuamu siapa namanya? Ibu kamu siapa namanya? Si Anu binti si Anu, ibu saya. Ayahmu siapa? Si Anu bin si Anu. Di mana? Sudah masuk surga. Panggil pengumuman dalam surga. Sama aja juga kita di bandara dipanggil orang kan bisa. Ada orang masuk pesawat, bener dong, masih dipanggil orang. Kayak Pak anak masuk pesawat, ada yang sudah masuk pesawat dikeluarkan orang dari pesawat, lain pesawatnya. Sama aja pangkaian air tujuannya lain. Ini nih asal masuk tujuan, tapi lucunya kenapa maka di pintu itu jebol, tembus juga. Nah, ulun bisa Bapak Ibu duduk, ulun sudah pesawat steleng waktu itu. Apa juga buahnya nih? Nah, ngecek semuanya, dicek buahnya. Nah, Bapak Ibu, Bapak, kursi berapa ke kita? Oh iya. Ini ribut buahnya nih. Mungkin ada kasus orang tuanya nyelina masuk. Bisa terjadi itu Pak Ibu. Dia ingat bukan pramugaranya, iya pramugaranya ini ada apa? Ada keamanan bandara aja juga masuk, mencek seluruh penumpang Pak Ibu. Ternyata Pak Ibu 3 orang dikeluarkan dari pesawat itu, langsung ditangkap bulan. Apakah masalahnya kalian tahu juga? 3 orang. Berarti padahal tadi orang itu sama di pemeriksaan masuk. Namanya manusia yang memeriksa. Bisa aja kalau jebol. Kalau Allah Ta'ala, nah ulun di situ ambil pelajaran. Pemeriksaan manusia ini bisa jebol. Langsung kan ada pengamanan yang bandara. Langsung tahu Bapak Ibu dibergolnya 3 orang laki-laki tadi. Orang kita juga modelin muka tuh orang kita. Ayo Bapak Ibu, bandara Samsudinur sini. Ada juga bandara Malaysia pada waktu itu, ketat lagi situ. Bak kapal lautnya Pak Ibu, masukkan dulu kapal laut, karena penumpang ditelitinya
Ada kenapa tuh gelang kan apa itu? Ada gelang atau ditelitinya Pak Ibu di kapal laut. Sekali kalau ke Surabaya pakai kapal Marasai, nyaman pakai pesawat juga sekalinya lah 17 jam di tepi mau guring yang kayak jalan di batu-batu hanya kapalnya anak Marasai duduk pakai minum kopi jahe kan di tengah-tengah laut tuh dulu kan kalau melihat laut lepas lah jalur nih minuman kami kopi keluarga kopi jahe datang dari beban keamanan. Ada gelang, ada. Oh ya. Pemeriksaannya di tengah laut. Berarti mau ada gelang tuh apa ya? Penumpang ilegal lah. Bisakah itu lah? Berarti mungkinnya ilegal buangnya ke laut lah. Nah, coba dilihat di Bible kejadian yang ada di sekitar kita, ambil pelajaran. Gelang ada, melihat kawanan di atas kapal naik turun, main futsal, ya Allah, main futsal asalnya. Ke Surabaya sampai kawanan main futsal. Itu kalau orang melihat pemandangan, masya Allah, luasnya jauh lebih kekuasaan Allah. Ini air kalau berhilang nengok ada datang kabina putra mati meninggal semuanya. Kalau kapal pesiar lain lagi kolam renang ada soalnya jalur ini mantap juga kapal pesiar ada ingat lawan Allah Ta'ala di tengah laut kapal pesiar bercampur di kolam renang soalnya bubuhan bule ini bercampuran juga pusing kepala sampai ada sampai ulun minum mandi hanya buahnya bercampur ini membahayakan miring doang ini ada jadi. Nah Bapak Ibu ada pemeriksaan. Nah kembali lagi kita siap-siap bapak-bapak pian-pian diperiksa gara-gara bini pian kada tahu di haid, kada tahu di nifas, kada tahu di istihadah. Lalu pian bapak-bapak membiarkan istri pian kalau mengaji, ajari dia. Kalau dia enggak mau ngaji bang guru, pian yang mengajari. Kalau enggak mau juga guru, bawa ke pengajian. Kada mau juga guru, cari yang lain. Maaflah ibu-ibu. Daripada kita Pak Ibu nanti dimasukkan ke neraka kayak apa? Gara-gara istri. Kita lepas daripada kita masuk gara-gara dia. Kayak apa? Bertengkar terus siang malam. Enggak ada gencatan senjatanya. Gimana? Itu Pak Ibu. Kalau sudah seperti itu gimana lagi? Nah, ini masalah ini Ibu-ibu. Kita harus pelajari ini. Nah, dan jika berhubung ada kaitannya dengan haid, adalah ia darah haid. Dibinakan atas bahwasanya perempuan yang bunting datang haid inilah kaul yang asahnya. Nah, ini kaul yang asah. Kaul yang asah itu kaul yang paling kuat. Kalau di luar nifas, artinya belum nifas, tapi perempuan bunting ini ada keluar darah. Nah itu kaul yang asah yang kuat, darahnya itu darah haid. Walaupun kaul yang sahih, pendapat yang lemah, itu bukan darah haid, itu darah istihadah. Kenapa? Karena perempuan hamil tidak lagi haid, tapi ada pendapat dihukumkan haid.
Tapi yang banyak dipakai para ulama itu darahnya istihadah dan penyakit saja. Karena tidak ada hubungannya perempuan haid perempuan hamil itu ada darah haid. Tapi kalau Allah menghendaki bisa aja terjadi. Makanya nih kaul yang asal, kaul yang kuat itu dihukumkan darah haid, bukan darah darah nifas. Karena darah nifas keluar setelah anak lahir ada darah. Ada lagi anak lahir belum lahir ada darah apa itu? Ada kaul asah pendapat yang kuat itu dikategorikan darah haid. Padahal perempuan yang hamil tidak lagi haid, tapi ada pendapat mental itu haid. Berarti kada sebagian bagi orang yang ikut pendapat ini. Itu ilmu baik juga. Memang fikih itu ada beda pendapat, khilaf, tapi dipelajari. Yang sering kita dengar dan kita pelajari, apabila ada darah keluar sebelum anak lahir, itu hanya darah penyakit. Masuk darah kayak kijangan, masuk itu dikategorikan darah penyakit, artinya darah kotor. Tapi tetap hukum Allah nanti. Makanya ada kaul asah. Kaul asah itu Pak Ibu, apa bahasa kita itu? Ada nang kaul sahih kena. Itu dalam ilmu fikih guru-guru harus paham masalah ini. Bukan kaul pendapat yang asahnya. Kenapa asah? Nang lebih sah, jangan ada mau. Itu istilah pendapat yang terkuat. Itu apabila dalam fikih kalimat asah itu pendapat yang kuat. Ini pasti dari Imam Nawawi ini. Kalau pendapat asah mukabilnya ya sahih. Sahih itu pendapat yang agak lemah daripada asah, tetap dihukumkan darah penyakit. Berarti dia dihukumkan qadhaan. Seperti perempuan-perempuan yang belum melahirkan anak ada darah, itu dihukumkan darah istihadah atau darah penyakit. Masih dihukumkan utang sembahyang itu atau qadhaan. Nah ini masalahnya ini. Ini jarang pengpaiwe, tapi ada di dalam kita. Makanya dan jika berhubung dengan haid adalah ia darah haid. Artinya belum lagi anak itu keluar, berarti masih ada hubungannya darah haid. Nah kayak itu tuh. Ini bisa Bapak Ibu, Bu, nilang hadir-hadir. Bisalah perempuan hamil itu keluar darah. Nah bisa. Bahkan Bu lah nih ibu-ibu, dikira kada hamil pada tiap bulan keluar darah. Nah, bapak-bapak ada pengalaman tiap bulan keluar darah. Sekalinya darah tiap bulan keluar. Sekali berperiksa pinang mual-mual, jer dokter, ibu ada jadi takajub si ibu ini lapor lewat suami. Nah, padahal tiap bulan keluar darah. Hai Allah kuasa ya Pak. Nah, tapi kebiasaan Banggulah apabila hamil jarang haid. Kebiasaan. Tapi ada kasus yang terjadi perempuan tuh hamil tapi tetap keluar darah tiap bulan. Ternyata dia ada janin di dalam rahimnya tanpa disadari ibu yang hamil tadi. Ada buat aneh perempuan yang seperti itu ada. Haid terus keluar darah, tidak apa-apa dia. Kadang-kadang parutnya besar tuh ada kelihatan. Ada kejadian di Hulu Sungai. Nah anaknya punya suami juga, anaknya perempuan. Sakanya berimlai tasmiyah.
bersama-sama tasmiyah. Mamanya melahirkan anak, anaknya berarti cucu lah. Cucu lahir juga. Ainya masih masa subuh Allah Ta'ala menghendaki. Ada bingung kalau orang mau belajar tauhid, hidup ini kada bingung. Asal mau belajar tauhid. Nah, apa ada Pak gue? Nah, apa? Melahirkan anak, abah mamanya melahirkan anak. Si anaknya melahirkan anak juga, ya cucu. Nang seikong cucu, nang seikong kemanakan. Ini kemanakan kan? Dang sana, dang sana kalau air kuitannya melahirkan, berarti dang sanaknya nih. Nang lahirnya siapa? Kemanakan? Oh, hebatnya Allah Ta'ala kuasa. Ada lagi nang hebat Pak Ibu, lucu yang ini. Anak kembar, ada kembar pengantin perempuan, ulun gue kada tahu juga asalnya. Timbul parut ulun begenal gue pada ulun haid tiap bulan. Nah, kayak Pak Guru ulun sembahyang kakadakah kalau ikut asah haid kada sembahyang, kalau ikut kaul pendapat yang lemah sembahyang. Nang bagusnya Pak Guru gue sembahyang jangan salah, karena kalau kita bahari-bahari banyak kebohongan. Nang lebih apik bahwa sembahyang, walaupun pendapat yang kuat haid dihukumkan haid. Nah ini memang pendapatnya lemah, tapi itu kehati-hatian. Bisa dalam ilmu fikih itu Pak Ibu, pendapatnya lemah. Pendapat nih asah itu lemah, asah itu kuat, tapi lebih apik, lebih hati-hati pendapat yang lemah. Ikuti pendapat yang lemah itu. Ada yang mengatakan kan sembahyang boleh kan sembahyang, ada mengatakan wajib sembahyang. Baik, ikut yang wajib sembahyang. Nah ini masalahnya. Lalu kita tasmiyahi, yang satunya nama Hasanatul Ulfa, yang satunya Hasanatul Mubarakah. Ngarannya ya kan kembar perempuan kedua-duanya. Yang satunya Hasanatul Ulfa, yang satunya Hasanatul Mubarakah. Nya kembar, sama-sama perempuan anak. Nah siap kainya nama gendong sama abahnya, berarti cucu nih. Urun mana jalan Hasanatul Ulfa mana? Ujar nang kai, nah mana lah? Nah, kai kada kenal nih. Anu nih, abahnya nih, mana? Tunggu guru, nah mana lah? Nah, abahnya kada kenal dia lawan anak seorang. Mana Hasanatul Ulfa nang akan ditasmiyai? Mana Hasanatul Mubarakah? Nah, melihati istri sampean panggil. Keluarai pada kamar nang bini, belum lagi nang bini tuh berduduk melihati berdiri najar berdiri Pak Ibu, lucu juga hebatnya bibinian nih lah pekanya keluar pada kamar najar nih Hasanatul Ulfa, nih Hasanatul Khair karena Mubarakah, tandai langsung napang sama, gelangnya sama, antingnya sama, pakaiannya sama, serba sama, tandai dulu, tandai. Napa tandanya? Anu tuh apa tuh ngarannya tuh pita ngarannya pita tanda ambil. Nah ulun ikat. Nah nang beikat ini Hasanatul Mubarakah, nang kada beikat ini Hasanatul Ulfa. Nang laki nah aja nang laki jer ulun bibinian tuh meka perempuan tuh meka hebat bibinian nya meka. Nah kembali lagi Bapak Ibu, habis sudah pembahasan dan istihadah lagi. Nah ada penyakit
Istihadah itu darah penyakit yang keluar ya lain daripada masa haid dan nifas. Bukan masa haid, bukan masa nifas. Kalau dalam sebulan itu 2 kali keluar darah, ada mau 2 kali haid dalam sebulan. Salah satunya pasti ada darah haid, salah satunya pasti ada darah istihadah. Nah ini masalahnya. Makanya jar ulun harus tahu kebiasaan haid kita buai. Harus tahu dan wajib tahu. Karena dikira darah haid padahal darah istihadah. Dikira darah istihadah sekalinya darah haid. Nah ini masalahnya. Karena bisa kada sembahyang apabila keluar darah kada sembahyang. Kamu tahu nggak darah itu darah apa? Nggak tahu guru. Yang penting darah keluar. Nah. Kamu berapa punya anak? 2 guru. Haid nggak tahu guru. Ya Allah. Ngaji di kampung kamu ada pengajian? Nggak ada. Keluar dari rumah ngaji sama suami kamu. Mana suami tuh ada guru di mobil, panggil sama mertuanya aja yang perempuan, tanya, panggil Pak, sampean sama istri mau ngaji, di mana kamu ngaji? Kenapa? Gini Pak, istri sampean ini kan sudah 2 punya anak, ya, nggak tahu darah haid, nggak tahu darah nifas, nggak tahu darah istihadah, gimana? Bapak muslim? Muslim. Bawa ngaji. Jangan diem di dunia ini, jangan diem. Kita pasti keluar dari dunia. Sebelum keluar dari dunia, bekal disiapkan untuk menghadap inggih dulu. Kemana ya guru saya ngaji nih? Di kampung sampean. Di mana sampean dia? Di daerah wilayah Martapura. Nah itu aja sudah. Martapura punya pengajian. Live streaming ada, hadir pengajian. Tapi di kampung kami itu guru dari tuan gurunya, datangkan tuan guru ngaji di situ. Ada masjid? Ada. Musola? Ada. Adakah pengajian di masjid itu? Enggak ada. Adakah di pengajian di musola? Enggak ada guru. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah agama di kampung ya. Ulun mungkin ada tuan guru di kampung tuh pindah. Juran ada dana mengorek-orek tali adanya. Lalu ulun gimana bapak nih sama istri nih nggak tahu haid, nggak kenal istihadah, punya anak sudah 2. Maaf ya Pak, ya Bu, ada Bapak guru saya senang guru senang. Kalau urusan suami istri sampai ini gimana masalahnya Pak? Gak jadi masalah guru. Kalau istri sampai ini mengeluarkan darah gimana? Kalau saya perlu saya pakai guru. Ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Istri itu kalau haid gak boleh dipakai. Istri itu kalau nifas gak boleh dipakai. Istri itu kalau istihadah jangan dipakai. Tapi guru halal. Istri sampean halal, memakainya itu yang nggak boleh. Saya kurang paham guru. Ada pengajian sampean, pusing kepala mendengarkan. Ada paham? Istri halal, dipakai haram. Apa guru maksudnya? Saya bingung. Muka itu pertanyaan, urut tambah bingung juga. Sulit kalau ibu nih. Ayo, yang menghadapi orang itu gimana? Nah ini. Ngaji karena dia belum bersih jangan dipakai dulu. Seperti bahwa ada ia kurang daripada sehari, nah sedangkan haid paling sedikit sehari semalam, ini kurang sehari semalam, berarti kurang sehari, maksudnya sehari sini sehari semalam. Nah seperti bahwa ada yang kurang daripada sehari semalam.
setengah hari, siangnya aja baik-baik keluar darah, malamnya nggak keluar darah, berarti itu dari istihadah, dari penyakit sudah. Seperti gini Bapak Ibu, ibu-ibu putuskan uluni sudah habis haid, darah nggak keluar lagi, pian kebiasaan 1 minggu, mandilah pian buai, selesai mandi, sembahyang pian sehari semalam sembahyang, hari kedua sembahyang, hari ketiga keluar lagi darah, tunggu, darahnya sehari semalam atau setengah hari aja, sehari aja grup malamnya nggak keluar, itu namanya darah istihadah. Teruskan pian wajib sembahyang. Tapi gimana guru keluar darah itu? Bersihkan pakai penggalut, nggak perlu mandi lagi. Nah, itu yang kita bahas Pak. Itu nanti kita bahas lagi pada pertemuan selanjutnya. Ulun sedikit menyampaikan masalah nisfu Sya'ban, walaupun di mana-mana sudah ulun sampaikan. Kita akan bernisfu Sya'ban Kamis malam Jumat, 2 malam yang istimewa tergabung jadi 1 malam. Malam Jumat malam istimewa, malam nisfu Sya'ban malam istimewa. Sulit Pak Ibu di dalam beberapa tahun terjadi malam nisfu itu malam Jumat. Nah, makanya ulun sisihkan waktu untuk menerapkan. Ada 5 malam kata Rasulullah, apabila dia meningkatkan ibadahnya di 5 malam, orang itu dimudahkan menjadi penghuni surga. Dan kita masuk. Amin. Pertama malam tarawiyah 8 Zulhijjah, orang siap-siap berangkat menuju Arafah. 2 malam Arafah, malam Arafah, malam yang kita besok puasa Arafah. Nah itu tuh pahamannya itu seperti itu. Malam Arafah, malam yang kita besok puasa Arafah. Misalnya hari ini hari Selasa, hari Rabu hari raya, kita di sini. Berarti kita beribadahnya di malam tadi. Di mana kita berada, disitulah waktu ibadah kita. Jangan di Makkah guruwai wukuf Arafahnya hari Selasa, hari ini misalnya Selasa. Berarti kita puasa Arafahnya juga hari Selasa. Ada sinkron waktu, beda waktu. Indonesia dengan Mekah bukan negara tetangga. Ini dan orang pada memahaminya di sini, memaksakan diri memahami yang dia nggak paham. Fatal, kasihan umat Rasulullah. Kalau di Mekah hari ini orang wukuf Arafah hari Selasa, maka kita hari ini puasa tarawih. Kalau kita puasa Arafah hari ini, beralasan kurang wukuf Arafah hari Selasa, pian besahur tadi di sana masih Isya, sedangkan wukuf Arafah itu setelah sembahyang zuhur, zawalus syamsi, subuh kita di sini, di sana masih Isya. Pian besahur bulan puasa, buka aja televisi, kurang di sana taraweh masih. Nah di sini kada sinkron waktunya. Makanya apabila kada mengaji, kita hidup ini kan bingung, beramal ini bingung. Apabila orang membingungkan kita, tapi kita punya ilmu, kada bingung. Nah ini penting. Karena kada sinkron waktu, kalau kita bersahur malam tadi, hari ini orang wukuf Arafah, hari ini nih kita puasa. Lihat jam sekarang jam berapa Mekah? Ayo, jam berapa? Nah, Arab Saudi
Jam 1.24 telepon ya orang guringan di sana. Adalah di tengah malam orang wukuf Arafah. Ini nang ribut tuh kayaknya para Arafah ribut, nang ribut tuh kada mau mengaji. Nah itu aja sudah. Ulun wah ini berpandir tahu apakah muntung nih kayak ini gara-gara pian gara mengaji aku aja habis aja. Kada ada pak ibu orang dapat ilmu tuh berdiam kada kamu guys. Mau orang sugih berdiam banyak kaya sugih berdiam warisan. Coba menuntut orang tuh aku beli di rumah aja berdiam dapat ilmu dusta toyolnya berusaha. Nah jam 1.24 berarti kalau kita julun puasa hari ini berdalil karena orang wukuf Arafah hari ini kita puasa hari ini lepas. Karena kita berbuka puasa Selasa sore hari ini baru di sana orang wukuf. Makanya hari ini namanya kita puasa tarawiyah. Waktu orang wukuf Arafah Selasa, kita hari Selasa puasa tarawiyah. Hari Rabunya kita puasa Arafah. Di Mekah orang berhari raya. Nah ini kiblatnya bujur, waktunya nampak pas. Tapi gue kecuali Mesir bertetangga dengan Arab Saudi, Indonesia, Oman, Qatar, Dubai, Emirat Arab itu bertetangga dengan Arab Saudi. Waktu Arab Saudi sama seperti Malaysia dengan Indonesia. Apabila di Indonesia hari ini hari raya, Malaysia hari raya juga. Terbang ke Malaysia paling-paling 1 jam sampai mendarat di Kuala Lumpur, Malaysia. Singapura pas dekat kita dengan Indonesia, negara tetangga juga itu. Dari Soekarno Hatta berangkat bandara Singapura, Changi Singapura, 1 jam aja orang lebih. Piantang dari bandara Soekarno Hatta berangkat ke Jeddah berapa jam? 1 jam kah? 8 jaman. Nah, berarti kita bukan negara tetangga. Jangan maaf nang hadir-hadir. Jangan kita dibodohi orang nang sok paham agama. Satu lagi nang masih ada tanggung jawab di hati ini. Nih, biar tahu semua ini. Profesor Dr. Said Agil Sirat mengatakan tidak ada ulama Yaman. Ulun ini. Nah, kita ulun wah ini kadang melihat tetal lagi Pak. Ulun melihat bukti. Orang betetal banyak kayak salah juga. Kadang meremehkan malah. Nah, supaya nang hadir-hadir ini tahu nah Bapak Ibu. Memadahkan kadang dejer ulama dari Yaman. Terlalu benar ini jer ulun ini. Nah supaya tahu nah. Tidak ada ulama dari Yaman. Jarsidin tidak ada ulama dari Yaman. Ini kitabnya nah ada ulama dari Yaman. Ulun punya mata rantai ilmu sampai ulama-ulama Hadramaut. Walaupun ulun kan sekolah ke Hadramaut, ada aja tuh punya mata rantai ilmu. Nah, ulama dari Yaman ada berapa orangnya nah? Masyaikhul Yamaniyun, ulama-ulama besar dari Yaman. Wa iddatuhum khamsatu masyayikh, di antara mereka ada 5 ulama besar dari Yaman. Pertama, Habib Abdullah Bahadun Al-Mughbar. Yang kedua, Sayyid Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Habsi Ba'alawi. Yang ketiga, Sayyid Muhammad bin Salim Alawi As-Sirri At-Tarimi. Yang keempat, Habib Husain bin Ali bin Muhammad Al-Umari As-San'ani. Yang kelima, Imam Yahya bin Habib Yahya bin Hamiduddin Muhammad Al-Hasani Az-Zabidi, ulama dari Yaman.
Jangan mendustai umatnya Rasulullah. Nah, banyak Pak Ibu ulama dari Yaman, ada dia punya ilmu mata rantai ilmu tuh si ini. Nah, wa min masyayikhi min ulama il Yaman Hadramaut. Tapi yang bersyukur ulun punya, biar ulun kada sekolah ke Hadramaut, tapi ulun punya mata rantai dari guru-guru ulun sampai ke Hadramaut. Biar ulun kada duduk di gerbong kereta api paling depan, tapi ulun punya ikatan gerbong kereta api ulun paling belakang, ikut yang di depan itu. Nih, nah ulun sampaikan di kitabnya. Ngalih hai Pak Ibu penceramah ini kada jelas kitabnya. Nah, ini dapat ulun guru Hatim meninggal sudah Pak Guruan. Guru Hatim itu seolah di Mekah, Guru Hatim seolah di Mesir, ketemu dengan ulama-ulama Yaman. Ini nih yang diguring banyak ada di Ba'alawi ini. Walat kena tulun tuan guru ulama Yaman tuh. Nah, harus klarifikasi sidin tuh. Sidin guru profesor doktor, kalau kada tahu urusan tetal tuh kok aja apa kuliah ada orang kuliahnya wisudanya seorang banyak kayak maguru waninya keluar tuh ulun banyak kayak ulun berkisah nama itu. Kuliahnya kurang, maulah skripsinya kurang, wisudanya seorang, sadang sudah. Siapa ada guru dosa disambat. Nah ini ulun dapat dari guru ulun guru Irfan, dapat dari guru ulun guru Syukur, dapat dari guru ulun guru Syukri. Ngaji Pak Ibu baru astagfirullah bahaya. Tokoh agama ada hati-hati bepandir bahaya. Nah oleh sebab itu di zaman-zaman ini kita hati-hatilah Nah mudahan kita selamat semuanya amin. Malam nisfu kebetulan Jumat, amalannya yang hebat, membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bakumalah di kuntunya tuh bakuma dulu, baru minaz zalimin sambung. Kalau kada bakuma karena tak baca kuntu salah makna. Apabila la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maknanya tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, subhanaka maha suci Engkau ya Allah, ulun inilah ya Allah banyak benar punya kesalahan, zalim ulun ya Allah banyak ulun salah lontian ya Allah. Nah itu kalau dibaca kuntu bakuma. Tapi kalau dibaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, tak baca mem kuntum, maknanya lain. La ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, subhanaka maha suci Engkau ya Allah, ulun ini ya Allah bubuhan tiang semuanya tuh zalim, hanya beti urang. Karena kuntum nang bujur untuk bakuma baru minal zalim. Usahakan tonton malam itu. Apabila kita mengamalkan amalan itu dalam kitab-kitab tentang kehebatan amalan itu, Allah akan tenangkan, sentosakan satahunan dari bala dan sakit hati. Berarti jalan hidup itu dimudahkan terus oleh Allah. Mudahan kaulah semuanya mengamalkan dan jangan gotong royong. Hanya mana gotong royong, mau bersama-sama ada bapak. Tapi jumlahnya tetap 2.375. Kalau gotong royong itu lain. Ikam abahnya lah 1.000, ikam naklah 1.000, ikam minanto lah 300, mama 75. Hanya mana? Atau ikam jenang amalannya lah, karena ahlanya abah dapat. Ada mau. Nah itu Pak Ibu. Pakai tasbih digital, bujur-bujur la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jangan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sampai membaca 10
atau membaca kelambatan. Jadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu 2 hari hanya tutup. Nah, mudah kawas semuanya. Amin. Nah, cukup sampai di sini. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Ya maulana ya mujib, ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil habib. Taqdi hajatina ya Allah, taqdi hajatina ya Rahman, taqdi hajatina ya Rahim, wal muslimin gharib. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.